Halo Bapak Ibu, selamat datang di sesi pembelajaran kali ini. Selamat datang kembali di pembelajaran dasar-dasar generatif Artificial Intelligence. Saya Vigala Sarjanto dan dalam video kali ini kita akan membahas topik mengenai image generation, yaitu bagaimana teknologi kecerdasan buatan dapat menciptakan gambar baru hanya dari teks, sketsa, atau ide abstrak. Topik ini sangat menarik karena image generation telah mengubah cara kita berkreasi dan bereksperimen secara visual. Generative AI khususnya dalam bidang image generation adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer menciptakan gambar baru yang orisinal hanya dari deskripsi teks, sketsa, atau bahkan ide yang masih abstrak. Teknologi ini berbeda secara fundamental dari sistem pengenalan gambar tradisional. Jika sistem lama hanya dapat mengenali seperti menentukan apakah suatu gambar menampilkan kucing atau anjing. Sistem Gen AI berfokus pada penciptaan konten visual baru dengan mempelajari dan mengkombinasi pola data yang sangat besar. Pada intinya, AI dilatih menggunakan miliaran citra untuk memahami hubungan semantik antara deskripsi tekstual atau prompt dan representasi visual. Image generation bekerja dengan cara menghubungkan teks dan visual. Model AI dilatih menggunakan jutaan gambar untuk memahami pola hubungan antara deskripsi teks dan elemen visual. Saat kita memberi prompt, model tidak menyalin gambar, melainkan membangun gambar baru berdasarkan pola yang telah dipelajarinya. Berbeda dengan klasifikasi, tujuannya bukan mengenali, tapi menciptakan visual baru yang unik. Sebelum kita lanjut, mari kita coba menjawab soal berikut. Ada berbagai pendekatan dalam pembuatan gambar berbasis AI seperti DAN, VAE, dan yang paling populer saat ini, Diffusion Models. Diffusion model bekerja seperti proses memahat, mulai dari gambar acak berisi noise, lalu secara bertahap membentuk gambar sesuai prompt melalui banyak langkah. Prosesnya dimulai dari kanvas acak, lalu model menghapus noise sedikit demi sedikit dengan panduan prompt, hingga terbentuk gambar akhir. Metode ini menghasilkan gambar yang sangat detail dan realistis, namun membutuhkan komputasi besar. Karena itu, biasanya digunakan proses 2 tahap. Hasil resolusi rendah terlebih dahulu, lalu diperbesar agar efisien. Dalam image generation, prompt berperan sangat penting. Prompt menentukan apa yang akan digambar dan bagaimana gaya visualnya. Komponen utama prompt meliputi objek utama, gaya visual misalnya realistik, watercolor, cinematic, atau digital art, suasana dan pencahayaan, komposisi seperti close-up, wide shot, atau bird eye view, yang mempengaruhi sudut pandang visual. Sebagai contoh, bayangkan prompt berikut. A photorealistic portrait of an astronaut cat floating in space, cinematic lighting, 8K resolution. Prompt seperti ini akan menghasilkan gambar kucing astronot yang tampak sangat realistis, dengan pencahayaan sinematik dan detail beresolusi tinggi. Selain itu, terdapat juga negatif prompt, yaitu instruksi untuk menghilangkan elemen yang tidak diinginkan, seperti no watermark atau no blurry edge. Ini membantu menghasilkan gambar yang lebih bersih dan fokus. Dalam menggunakan teknologi ini, penting bagi kita untuk memperhatikan etika dan tanggung jawab. Hindari pelanggaran hak cipta, eksploitasi gaya seniman tanpa izin, atau membuat konten yang menyinggung. Pastikan untuk menandai karya dengan label AI Generated, agar publikasi menjadi transparan. Teknologi ini seharusnya memperluas kreativitas manusia, bukan menggantikannya. Untuk lebih memahami materi yang baru saja disimak, cobalah menjawab pertanyaan berikut. Sebagai penutup, mari kita renungkan. Apakah AI benar-benar memahami gambar yang dihasilkannya atau sekedar memproses pola data?
Apakah image generation memperluas kreativitas manusia atau justru menurunkannya? Jawabannya akan sangat bergantung pada bagaimana kita sebagai manusia menggunakan teknologi ini secara kreatif dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa.